Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 yang melibatkan Wamenaker Emmanuel Ebenezer dan nasibnya di Kabinet Merah Putih, jurnalis Metro TV melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta dan ada Kautsar Widya Prabowo dari Kompleks Istana Kepresidenan. Kita ke rekan Ardi terlebih dahulu. Ardi, bagaimana ekspresi dari Noel usai menghadiri konvers dan ditahan oleh KPK? Iya, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Berdasarkan hasil pantauan kami setelah tadi KPK melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam, bahkan lebih dari 24 jam KPK untuk mengumumkan atau memunculkan wakil menteri dan juga tersangka lainnya di publik terkait dengan kasus di Bina K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi kami melihat ataupun dari tangkapan kamera kami bagaimana gestur dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini yaitu Emmanuel Ebenezer. Fitri dan juga pemirsa, tadi kami melihat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Ebenezer turun dari lantai 2. Lantai 2 ini merupakan ruang pemeriksaan dari KPK di Gedung Merah Putih KPK. Tadi turun dan menunjukkan wajah yang sedih. Tadi kami melihat ataupun dari tangkapan layar kami melihat Emmanuel Ebenezer menangis dan juga beberapa kali mengusap air matanya. Dan tadi setibanya di lantai 1, ia pun menyapa beberapa orang di ruang tunggu Gedung Merah Putih KPK dan akhirnya diarahkan menuju ke ruang konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPK pada hari ini. Dan tadi ketika masuk ke dalam ruangan konferensi pers, hal pertama sekali yang dilakukan oleh Emmanuel Ebenezer di depan awak media tentunya, ia mengacungkan kedua jempolnya dan seakan-akan memberikan semangat. Dan akhirnya setelah itu konferensi pers dimulai. Terkait dengan kasus ini Fitri dan juga pemirsa, memang Emmanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Bina K3 Kementerian Ketenagakerjaan, di mana tadi sebelumnya dikatakan oleh KPK sendiri sudah mengumpulkan beberapa bukti terkait dengan kasus ini yang mengakibatkan Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka. Setidaknya ada 3 perihal ia ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, ia mengetahui bahwa adanya pemerasan di Bina K3 Ketenagakerjaan. Yang kedua, ia membiarkan. Dan yang ketiga, ia meminta. Di mana sebelumnya dikatakan bahwa dari kejadian ini Emmanuel Ebenezer menerima uang sebesar 3 miliar dan juga 1 unit sepeda motor. Usai konferensi pers selesai, tadi tidak lama setelahnya tersangka, yaitu terdapat 11 tersangka langsung diarahkan menuju ke mobil tahanan KPK. Tadi kami melihat ada 2 mobil tahanan KPK yang memang sudah menunggu di depan Gedung Merah Putih KPK. Dan tadi Emmanuel Ebenezer beserta tersangka lainnya diarahkan menuju ke mobil. Tadi ketika keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Emmanuel Ebenezer ditanyai terkait dengan kasus ini. Dan hal pertama yang ia sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, ia meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang kedua, ia meminta maaf kepada keluarganya. Dan yang ketiga, ia meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Dan juga ia berkali-kali mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemerasan. Bahkan detik-detik sebelum ia masuk ke dalam mobil tahanan, ia pun meminta maaf dan meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi kami sempat mengambil cuplikan layar terkait dengan pernyataan-pernyataan Emmanuel Ebenezer dan berikut cuplikannya. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat... Bang Noel merasa dijebak, Bang. Bang merasa dijebak nggak, Bang? Bang Noel merasa dijebak nggak? Ya enggak. Terima kasih kawan-kawan. Bang, jangan dijebak, Bang. Ya, masuk dalam mobil, Bang. dulu. Kasih jalan dulu.
Iya, Fitri dan juga pemirsa, itulah tadi statement dari Emmanuel Ebenezer sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Dan kita ketahui bersama, usai ditetapkan sebagai tersangka, nanti ke-11 tersangka ini akan diarahkan ke rumah tahanan KPK, yaitu selama 20 hari sebelum masuk ke masa persidangan. Untuk sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda. Terima kasih Arde. Dari Gedung KPK Jakarta kita akan bergeser ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kautsar, bagaimana ataupun apa sikap Istana atas penetapan Noel sebagai tersangka? Sudahkah Presiden menentukan pengganti Noel? Ya, selamat malam Fitri dan pemirsa Metro TV. Hingga malam ini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Emmanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel di dalam statusnya di Kabinet Merah Putih, di mana Noel baru saja ditetapkan secara resmi oleh KPK sebagai tersangka pemerasan dalam sertifikasi K3. Di mana tadi sejumlah awak media istana mencoba untuk mengejar Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri acara pembekalan terhadap guru dan kepala sekolah rakyat di JI Expo. Namun tampaknya Presiden Prabowo Subianto enggan atau belum ingin menyampaikan kepada awak media ihwal perkembangan terbaru mengenai status Noel di Kabinet Merah Putih. Hal serupa juga dilakukan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi yang tadi juga kita berusaha untuk mencoba menanyakan mengenai update terbaru mengenai status Noel di Kabinet Merah Putih. Namun tampaknya Prasetyo Hadi juga belum memberikan pernyataan kepada awak media. Dan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto memang belum menyampaikan secara langsung mengenai status Noel di Kabinet Merah Putih, ihwal kepastian apakah Noel diberhentikan atau adakah sosok yang akan menggantikan Noel. Sejauh ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikapnya melalui Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden Prabowo Subianto, di mana pagi tadi Mensesnek Prasetyo Hadi melalui pesan singkat menyampaikan memastikan bahwa pihaknya belum mengeluarkan surat pemberhentian Noel dari Kabinet Merah Putih. Dan tadi pagi juga Pras memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerapkan asas praduga tak bersalah dalam kasus Noel ini, mengingat tadi pagi KPK belum memberikan keputusan mengenai status Noel sebagai tersangka secara resmi. Dan Pras juga menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini belum menunjuk sosok yang akan menggantikan Noel dalam kursi Wamenaker. Tampaknya Prasetyo memberikan sinyal bahwa dalam waktu dekat ini belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet untuk menggantikan posisi Wamenaker Emmanuel ini. Mengingat juga bahwa saat ini posisi Kemenaker masih dipimpin oleh Menaker Yasserli, sehingga roda pemerintahan atau roda kepemimpinan di Kemenaker ini masih berjalan normal di bawah kepemimpinan Yasserli ini. Dan selain itu juga Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi pada Kamis lalu usai KPK melakukan OTT juga sudah memberikan pernyataan bahwa Prabowo Subianto, kata Prasetyo, mengaku prihatin dan menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Emmanuel Ebenezer ini atau Noel ini, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengingatkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja secara amanah, berintegritas, dan menjauhi potensi korupsi. Hal ini pun dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada saat rapat kerja kabinet maupun rapat terbatas, bahkan saat ada kegiatan di luar istana. Dan Prasetyo menyebut pada Kamis lalu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan instruksi secara besar-besaran atau lebih keras lagi kepada Menteri Kabinet Merah Putih untuk menjauhi adanya potensi korupsi. Dan Presiden Prabowo Subianto juga tampaknya belum berencana untuk menggantikan Noel atau menunjuk sosok yang akan menggantikan Noel di Kabinet Merah Putih. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Kautsar, tadi Wamenaker Noel juga sempat menyatakan ingin diberikan ataupun mengajukan permintaan amnesti dari Presiden Prabowo. Apakah dari istana sudah ada sikap mengenai permintaan ini atau seperti apa?
Fitri, untuk pemberian amnesti ini juga kami sudah memberikan atau mengkonfirmasi kepada Mensesnek Prasetyo Hadi. Nampaknya Prasetyo Hadi belum memberikan pernyataan secara resmi atau menanggapi ihwal permintaan dari Noel ini untuk mendapatkan amnesti. Memang Prasetyo juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini menerapkan asas praduga tak bersalah, sehingga Presiden Prabowo Subianto pagi tadi juga memastikan belum memberikan surat pemberhentian Noel sebagai Wamenaker di Kabinet Merah Putih ini. Sehingga mengenai permintaan Noel untuk mendapatkan amnesti, hingga malam ini kami pun juga belum bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak istana apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengabulkan permintaan dari Noel, dan apakah Presiden Prabowo Subianto juga akan memberikan surat pemberhentian Noel selaku Wamenaker dari Kabinet Merah Putih pada malam ini. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Mensesnek Prasetyo Hadi atau dari perwakilan istana lainnya. Demikian, Fitri. Baik, terima kasih Kautsa dan juga Adila atas laporan teman-teman dari lapangan.